Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, saudaraku seiman dan seakidah, kita sampai pada bab keempat dari buku Talbis Iblis. Di sini Ibnul Jauzi membahas tentang makna talbis dan gurur. Ini salah satu tipu daya dan langkah-langkah syaitan, yaitu melakukan talbis. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Sebelum melakukan ighwa, yaitu menyesatkan anak Adam, syaitan terlebih dulu melakukan tazyin, yaitu menghiasi keburukan itu dengan sesuatu yang terlihat baik, indah, benar. Sehingga seorang anak Adam terpedaya melakukan sesuatu yang dia pandang indah itu, dia pandang baik. Ternyata itu adalah satu keburukan. Di dalam ayat disebut ini adalah tazyin atau talbis. Talbis adalah menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran, sehingga yang benar terlihat batil, yang batil terlihat benar. Maka salah satu doa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kebenaran kepadaku sebagai sebuah kebenaran dan berilah aku petunjuk untuk dapat mengikutinya. Berilah aku karunia, nikmat untuk dapat mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan perlihatkanlah kebatilan itu kepadaku sebagai sebuah kebatilan, sehingga berilah aku rezeki untuk dapat menjauhinya, meninggalkannya. Itu salah satu doa yang mungkin kita sering baca dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ya syaitan menampakkan kebatilan itu sebagai suatu kebenaran. Dan sebaliknya ya, ini juga talbis, yaitu menampakkan kebenaran sebagai sebuah kebatilan. Supaya kita mau menerima kebatilan itu, dan kita justru meninggalkan kebenaran. Inilah talbis. Tentunya diawali dengan was-was dan syubhat yang dibisikkan, yang dihembuskan syaitan ke dalam hati. Hati yang sudah terserang penyakit was-was akan mudah terkena talbis, tazyin dari syaitan. Karena talbis ini tidak akan mempan kepada hati yang dipenuhi dengan yakin. Ya. Tapi hati yang lemah, hati yang sudah dirumpuhkan dengan syubhat dan was-was. Maka pertama syaitan membisikkan was-was itu kepada anak Adam. Ya, membisikkan was-was kepada anak Adam. Hingga akhirnya kebenaran pun terlihat sebagai sebuah kebatilan dan kebatilan terlihat sebagai sebuah kebenaran. Itulah talbis. Adapun ghurur, ini adalah sejenis kebodohan ataupun kejahilan, lebih tepatnya kejahilan, jahil, yang mengakibatkan seseorang meyakini suatu kesalahan sebagai kebenaran, suatu keburukan sebagai suatu kebaikan. Ya, karena kejahilan, ya, kurangnya ilmu. Sebagaimana dikatakan bahwa musuh manusia itu adalah kejahilannya sendiri.
yang membuat segala sesuatu menjadi terbalik. Itulah pandangan kejahilan, kacamata kejahilan. Berbeda dengan seorang yang memiliki ilmu. Dia melihat segala sesuatu itu dengan ilmu. Sehingga jelas baginya mana yang hak dan mana yang batil. Adapun orang yang jahil dan dia melihat segala sesuatu dengan kacamata kejahilan, maka boleh jadi warna merah terlihat sebagai warna biru baginya, atau sebaliknya, warna hitam terlihat sebagai warna putih. Ya, nah demikian. Itulah beda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tentunya tidak sama. Oleh karena itu ya, Al-Hasanul Basri pernah mengatakan ya tentang melihat sesuatu ya dengan kacamata ilmu dan kacamata kejahilan. Seorang alim dengan kacamata ilmunya, dia dapat melihat fitnah sebelum fitnah itu menimpa dirinya. Sebelum fitnah itu datang menimpa, dia sudah dapat mendeteksi bahwa ini adalah fitnah, ini adalah suatu kesesatan, maka dia menghindarinya. Itu orang berilmu, dia melihat dengan kacamata ilmu. Bagaimana dengan orang jahil dan melihat dengan kacamata kejahilan? Orang awam, adapun awam kata beliau, ya, baru tahu itu fitnah setelah fitnah itu menimpa dirinya. Karena selama ini dia lihat itu bukan sesuatu yang menakutkan, itu bukan sesuatu yang berbahaya, itu bukan fitnah, yaitu bukan kesesatan, itu bukan keburukan. Dan dia baru sadar, ini orang jahil ya, dan dia melihat segala sesuatu itu dengan kacamata kejahilan. Dia baru tersadar, ya bahwa itu adalah fitnah, itu adalah suatu kesesatan dan keburukan, setelah keburukan itu menimpa dirinya. Ya, setelah keburukan itu menimpa dirinya. Nah inilah yang disebut sebagai ghurur, yaitu orang yang terpedaya. Dan semua itu terjadi karena ada syubhat yang mengakibatkan munculnya ya waham itu, yaitu keyakinan yang salah. Itu disebut waham, ya dia meyakini sesuatu yang salah, ya. Nah maka dia kena waham, maka dengan demikian dia mudah diseret kepada gurur. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Nah demikian. Jadi ya perlu ya ilmu dan kesadaran yang penuh, kewaspadaan yang penuh untuk bisa selamat ya dari tipu daya iblis, dari langkah-langkah syaitan ya untuk menyesatkan anak Adam. Ya tentu saja dengan mudah syaitan dapat menaklukkan orang jahil. Ya, dan syaitan perlu talbis yang lebih keras, yang lebih kuat untuk ya memperdaya orang yang berilmu. Ya, walaupun tidak ada jaminan kita berilmu lalu kita selamat dari tipu daya syaitan. Ya, tapi akan lebih mudah bagi syaitan, bagi iblis dan bala tentaranya untuk memperdaya orang yang jahil. Dia akan lebih leluasa untuk menempatkan orang jahil ini ke dalam bentuk kesesatan apa yang diinginkannya. Ya. Nah, maka dari itu ya, langkah pertama untuk selamat dari syaitan adalah berilmu tentunya. Ya. Dengan itu kita dapat menjaga setiap perkataan dan perbuatan kita. Karena semuanya dilandasi dengan ilmu dan kita melihat segala sesuatu itu dengan kacamata ilmu. Tapi kalau dengan kacamata kejahilan, ya, maka segala sesuatu bisa berubah. Dan tolok ukur keberhasilan iblis, setan dalam menggoda manusia itu tergantung kepada peluang yang dimiliki oleh setan ini. Kadang-kadang peluang itu memang diberikan oleh anak Adam tersebut. Misalnya peluang kejahilan. Ya, iblis akan memiliki peluang lebih besar ketika hamba itu jahil. Ya. Dan iblis akan memiliki peluang lebih besar kepada ahli ilmu, orang yang berilmu yang ghaflah, yang lalai, tidak waspada. Ya. Tidak waspada atau jatuh dalam ghaflah, lalai, dia tahu tapi dia melalaikannya. Maka peluang-peluang ini akan mempermudah iblis untuk memperdaya anak Adam tersebut. Ya, dia akan melihat peluang yang dimilikinya semakin besar atau semakin kecil. Ya, semakin banyak atau semakin sedikit. Ya.
Nah, itu tergantung kepada satu ilmu yang dimiliki oleh anak Adam itu, dan yang kedua kewaspadaannya, ya, kewaspadaannya. Semakin berilmu dan waspada, maka akan semakin kecil peluang iblis untuk dapat memperdaya. Ya, semakin jahil dan semakin lalai, maka akan semakin mudah iblis untuk memperdaya anak Adam tersebut. Ya, untuk memperdaya anak Adam tersebut. Ya, kita tahu bagaimana iblis ya tidak putus asa untuk menggoda bapak kita Adam alaihissalam untuk menerima syubhatnya. Ya, yang dia berkata, innilakum wala minan nasihin, aku ini termasuk orang yang memberikan nasihat. Ini adalah tipu daya, ya, memperdaya Adam. Seolah-olah dia adalah orang yang memberikan nasihat. Padahal dia ingin menyesatkan Adam. Tapi dia katakan itu adalah nasihat. Ya, syubhat disebut sebagai satu nasihat untuk memperdaya Adam. Hingga Adam ghaflah, lalai. Dan juga menyebut sesuatu yang dilarang untuk didekati itu sebagai sesuatu yang indah. Ini membolak-balikkan hakikat. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Maukah aku tunjukkan kepadamu, hai Adam, kerajaan yang abadi, yang tidak akan fana, yang tidak akan fana. Maksudnya adalah pohon yang dilarang itu. Ya. Coba lihat iblis tidak menyebut pohon itu sama sekali, tapi ia menyebut sesuatu yang indah, kerajaan yang abadi, yang tidak akan fana. Sejarah pohon yang abadi, ya, yang tidak akan fana, kerajaan yang tidak akan fana. Ya, sehingga Adam tergoda untuk mengambil buah dari pohon tersebut. Ini adalah kita katakan talbis yang luar biasa, ya. Maka ketika hamba itu berilmu, iblis mencoba membobol anak Adam itu dari sisi kewaspadaannya, hingga iblis menanti saat-saat orang yang berilmu ini lalai, ghaflah. Nah, disitulah ya iblis kembali menyampaikan was-wasnya kepada orang yang berilmu itu, ya, untuk memperdayanya. Yaitu akan terus menyerang kewaspadaan orang tersebut, orang berilmu itu. Tapi orang yang jahil, ya, orang yang jahil, maka ini lebih mudah bagi iblis untuk menyesatkannya, ya, untuk menyeretnya kepada kebatilan, ya, tidak perlu mengganggu kewaspadaannya, bahkan dia dibiarkan waspada, ya, atas kejahilannya. Ini luar biasa, ya, orang yang dia waspada dengan kejahilannya, ya. Nah, tidak mengapa dia orang yang waspada, tapi dia jahil. Ya, maka coba lihat seorang ahli bid'ah, ya, begitu ketatnya, ya, dia berjuang untuk mencapai tazkiyatun nufus dengan kejahilannya, yang justru dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh para ulama, ya, semakin sungguh-sungguh seorang ahli bid'ah di dalam ibadahnya, ya, maka semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin dekat. Ya. Kewaspadaannya itu sia-sia karena kejahilannya. Dia tidak mengetahui jalan yang benar, ya. Dia tidak tahu jalan yang benar. Nah, yang lebih parah lagi adalah orang jahil yang tidak waspada, sudah jahil ditutupi pula dengan ghaflah, kelalaian. Wah, ini ya kita katakan ya iblis akan merekrut orang seperti ini untuk menjadi bala tentaranya. Orang-orang jahil yang ghaflah, ya, yang tertipu dengan dunia, yang ditipu dengan dunia dan dengan kejahilannya, ya. Berkumpullah segala keburukan pada dirinya, ya. Coba lihat, ya, kita katakan orang-orang yang lalai hatinya, selalu mengikuti hawa nafsunya, dan dibungkus itu semua dengan kejahilan, ya. Maka setan akan merekrutnya untuk menyesatkan orang lain, karena orang ini sudah hampir dipastikan sesat, gitu, ya.
Orang jahil yang ghaflah hampir bisa dipastikan dia sesat dan setan menggunakannya untuk menyesatkan orang lain. Ya bukan hanya sekedar menyesatkan orang ini. Karena untuk menyesatkannya tidak perlu susah payah setan ya. Nah, beda dengan orang yang jahil dan ghaflah. Jahil dan waspada. Ya dia jahil tapi dia tidak ghaflah. Maka setan akan berusaha untuk menyesatkan orang seperti ini. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi semakin besar peluang yang dimiliki oleh syaitan, maka semakin mudah baginya untuk memperdaya anak Adam itu. Nah, demikian. Nah, kemudian di sini Ibnul Jauzi membuat satu perumpamaan ya yang panjang di sini tentang hati manusia. Ya, kita tahu bahwa yang ditarget oleh iblis pada diri manusia adalah hati mereka. Ya, karena hati itu adalah panglima bagi seluruh anggota tubuh lainnya. Ya, anggota tubuh lainnya menunggu komando dari hati. Maka setan pun menarget hati manusia. Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ai qulubin nas. Ia membisikkan was-was ke dalam hati manusia dan terus-menerus, tidak ada hentinya. Ya, hati manusia tidak dibiarkan kosong. Ya, apabila hati itu tidak diisi dengan ilmu, maka setan segera mengisinya dengan berbagai macam syubhat, ya, berbagai macam kejahilan, ya, pikiran-pikiran yang menyimpang, ya, pikiran-pikiran kotor. Itu yang akan dimasukkan setan ke dalam hati yang lemah itu, yang dibiarkan oleh penghuninya. Ya, nah di sini Ibnul Jauzi mengumpamakan hati itu ibarat benteng yang dikelilingi oleh pagar. Dan di pagar itu ada beberapa pintu gerbang dan celah-celah. Benteng ini dihuni oleh akal. Ya, benteng ini dihuni oleh akal dan sering dikunjungi oleh para malaikat. Ya, ini kalau kita mengacu kepada perumpamaan Nabi ya, Nabi pernah mengumpamakan Siratal Mustaqim itu ya seperti ya satu jalan yang lurus, yang di kanan kirinya terdapat ya di jalan yang lurus itu terdapat pintu-pintu yang terbuka yang hanya ditutupi oleh tirai yang tipis. Ya. Di atas pintu itu terdapat penyeru yang selalu mengingatkan ketika orang itu mau berbelok masuk ke pintu yang terbuka yang hanya tertutupi tirai itu, ya, malaikat itu akan berseru. Penjaga itu di tiap-tiap pintu itu akan berseru, celaka kamu jangan singkap tirai itu. Karena kalau kamu singkap tirai itu kamu akan terjerumus masuk ke dalamnya. Seperti itu ya disebutkan Nabi di dalam hadis ya tentang berjalan di atas siratal mustaqim. Ya, bagaimana hati itu ya kita bawa berjalan di atas siratal mustaqim. Godaannya ya pintu-pintu terbuka yang tertarik kita untuk berbelok ke situ karena ada rasa jenuh ya dalam menapaki siratal mustaqim. Ya, inginnya mau berbelok ya. Nah, demikian. Karena mungkin di sana ada pemandangan yang indah mungkin. Maka inginnya mau berbelok ya masuk ke dalam pintu-pintu yang terbuka hanya tertutup tirai tadi. Nah, demikian. Nah, di sini diumpamakan seperti benteng ya. Hati itu seperti benteng yang dikelilingi oleh pagar-pagar. Ada celah-celah di antara pagar-pagar itu. Dan benteng ini dihuni oleh akal dan sering dikunjungi oleh para malaikat. Nah, di samping benteng itu terdapat sebuah tempat persinggahan atau robat yang dihuni oleh hawa nafsu. Ya. Ya semacam shuttle ya. Sebelum sampai ke benteng itu ada kita kata persinggahan ya. Checkpoint lah kita katakan ya. Yang dihuni oleh hawa nafsu. Dan para setan biasa mondar-mandir ke tempat persinggahan itu tanpa ada penghalang sedikit pun. Ya. Setan mondar-mandir ya mendatangi tempat persinggahan tadi. Ya.
tanpa ada penghalang sedikit pun. Nah, di antara penghuni benteng tersebut dan penduduk tempat persinggahan telah terjadi peperangan yang terus berkecamuk. Ya, di checkpoint itu ada penunggunya yang senantiasa berperang melawan setan yang mendatanginya. Ya, jangan sampai lewat begitu ya. Nah, karena itulah setan-setan ini terus mengelilingi benteng tersebut dan mencari-cari celah, kelalaian penjaganya. Atau menunggu kesempatan untuk bisa masuk melalui celah yang ada. Ya, itulah dia kita katakan kewaspadaan seorang hamba. Ya, apabila kewaspadaan ini lemah, ya lalu berganti dengan ghaflah, kelalaian, maka checkpoint ini bisa ditembus. Selangkah lagi, ya setan akan bisa masuk ke dalam benteng itu dan melumpuhkan benteng itu. Itulah hati manusia. Ya, nah demikian. Diawali dari ghaflah itu. Mengikuti bisikan-bisikan setan, ya. Ya seperti Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr." Ya, wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kamu dengan kefakiran, ya. Supaya hati kita lalai, ya. Maka kita ditakut-takuti dengan kefakiran, ya. Sehingga muncul ya rasa tamak, kikir di dalam hati. Nah, apabila kikir dan tamak ini telah menguasai hati, ya, maka setan bisa menyesatkan hati itu ya dalam hal urusan hartanya. Ya, dalam hal urusan hartanya. Ya. Nah, itu salah satu pintu yang ingin dimasuki setan, yaitu menyesatkan manusia berkaitan dengan harta. Bagaimana caranya? Ya, pertama adalah terus membobol ya kewaspadaan hamba ini sehingga dia lalai dan lengah. Setan takut-takuti dengan kefakiran. Dan pada akhirnya ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh manusia itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Ya. Nah, ya apabila orang itu kikir dan dia menahan hartanya, ya, dia tidak mengeluarkan hak ya orang lain pada hartanya, ya. Dia mendekap erat hartanya itu. Ya, kita tahu ya bahwa peluang berbuat jahat itu karena ada perbuatan jahat itu karena ada peluang ya. Nah, peluang ketika untuk berbuat jahat ketika seorang itu memiliki harta itu lebih besar tentunya, dan untuk itu memudahkan setan untuk menyeretnya kepada kekejian. Ya, lain kalau orang itu nggak punya harta, mungkin sekedar angan-angan untuk berbuat jahat ya. Tapi dengan harta yang dia miliki, ya, dia punya banyak rencana dan rencana. Ya, mulailah ya setan menguasai hatinya. Ketika ghaflah itu sudah mulai nampak, maka setan pun mulai membisiki macam-macam itu, hingga menyeretnya kepada kekejian, al-fahsya. Ya, berawal dari bisikan takut miskin yang membuat dia menjadi gila harta dan tamak, kikir dan tamak. Sehingga peluang untuk berbuat keji itu semakin besar dengan harta yang ada di tangannya, yang itu dibungkus dengan sifat tamak dan kikir, ya, hingga dia lalai terhadap kewajiban hartanya. Nah, demikian setan melakukan aksinya terhadap hati manusia, ya. Ini berkaitan dengan harta, ya, belum dengan hal-hal lainnya, ya. Karena setan itu juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasyarikhum fil amwali wal aulad." Dan bersarikatlah kamu, bersekutulah kamu dengan manusia dalam urusan harta dan anak-anak mereka. Setan ikut campur di situ. Ya, apalagi ya kewaspadaan sudah mulai hilang, ya, berganti dengan ghaflah. Ya, dalam kondisi seperti itu, kadang-kadang ilmu menjadi mentah, ya, tidak berfaedah. Ya, kalau dikuasai, didominasi dengan ghaflah. Ya, para pemerhati roja yang dimuliakan Allah. Nah, demikian. Maka seharusnya si penjaga mengetahui semua pintu gerbang dan celah yang ada. Karena dia memang ditugaskan untuk menjaganya. Jangan dia lengah dalam menjaganya, walaupun sekejap. Karena pihak musuh tidak pernah mengendurkan teror dan ancamannya. Ya, ada seorang laki-laki bertanya kepada Hasan al-Basri, apakah iblis itu tidur?
Apakah iblis itu tidur? Mendengar pertanyaan itu, Al-Hasan menjawab, seandainya ia tidur, niscaya kita bisa istirahat kalau dia tidur. Ya, maka coba lihat, setan itu nggak tidur siang kata Nabi. Ya, Nabi mengatakan, kilu fa inna syaitan la takilu. Ya, fa inna syayatina la takilu. Tidur sianglah kamu karena setan tidak tidur siang. Ya, jadi dia tidak pernah mengendurkan ya serangannya terhadap anak Adam. Ya, dia terus mencari celah. Jangankan terjaga, pada saat tidur saja manusia itu diganggu setan ya. Ya, melalui mimpi-mimpi buruk. Ya, banyak ya orang yang begitu bangun dari tidurnya, dia lihat mimpi yang buruk, syubhat yang dimasukkan setan ke dalam pikirannya ketika dia tidur, ya gara-gara mimpi orang itu murtad. Banyak ya kejadiannya itu. Bangun tidur, dia lihat mimpi buruk, gangguan setan dalam tidurnya, dia jadi murtad. Bangun tidur, dia lihat mimpi buruk yang dimasukkan setan ke dalam pikirannya, maka dia pun melakukan perbuatan keji. Dia melakukan dosa, ya. Inspirasinya sesuatu yang dia lihat dalam tidurnya. Ya, ternyata itu adalah gangguan setan. Nah, ini bisa terjadi ketika hati itu memang selalu lengah dan lengah. Ya, ghaflah. Ya, sehingga hati yang ghaflah ini ya juga bisa diganggu pada saat hamba itu tidur ya. Maka Allah mengatakan wala takun minal ghafilin. Jangan kamu termasuk orang-orang yang ghafil, yang lalai. Orang yang lengah. Hati yang lengah itu ya. Para pemerhati roja yang dimuliakan Allah. Dan benteng itu diterangi dengan zikir dan disinari dengan iman. Ya, sehingga dia terjaga. Di benteng ini terdapat cermin mengkilap yang memantulkan apa yang melintas di hadapannya. Yang pertama kali dilakukan oleh syaitan di tempat persinggahannya adalah menciptakan asap sebanyak mungkin supaya dinding benteng itu menghitam dan memburamkan cermin. Ya, itulah dia asap syubhat. Ya. Nah, tapi kadang-kadang asap itu bisa diusir dengan ya akal sehat ya dan hati yang mengkilap, hati yang bening. Nah, tapi kalau hati itu kotor ya karena lama tidak diterangi zikir, tidak disinari iman, ya, selalu dikotori dengan noktah-noktah hitam dosa, maka hati ini akan buram. Ya, nah salah satu musuh hati adalah dosa ya. Itu musuh hati ya. Ya itu yang diciptakan setan dalam hati manusia. Sebagaimana dikatakan Nabi SAW, inna bani Adam idza akhta'a khati'ah. Sesungguhnya bani Adam apabila dia melakukan satu dosa, ya nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan dibuat suatu bintik hitam pada hatinya. Ya, jika dia meninggalkan dosa itu, wa intaraka wastaghfara wa taba, jika dia meninggalkan dosa itu, dia beristighfar dan dia bertaubat, sukila qalbuhu, hatinya itu akan kembali bersih. Fa in ada nukitat fihi ukhra. Jika dia kembali buat dosa, maka kembali akan dibintikkan, ya, akan dibuat bintik hitam pada hatinya. Ya, demikian seterusnya. Bintik ini tergantung dosa yang dilakukan. Kecil dosanya, kecil juga bintiknya. Besar dosanya, besar juga bintik itu menutupi hati. Ya, menutupi permukaan cermin itu. Nah, apabila itu terus berlangsung, ya, apabila itu berlangsung terus menerus, ya, buat dosa dihapus, begitu terus ya. Artinya orang ini selalu mengulang-ulangi dosanya. Walam yusiru ala ma fa'alu. Dia tidak berhenti ya, dan dia salah satu ya kita katakan hamba yang selamat adalah yang tidak meneruskan perbuatan dosa itu. Wahum ya'lamun, sementara dia tahu. Tapi ada orang yang lalai, kembali lagi kepada kelalaian ya. Yang dia jatuh dalam satu lubang berkali-kali, jatuh dalam satu dosa berkali-kali, atau dia mengoleksi banyak dosa kecil, ya dia hapus, dibuat lagi bintik, dihapus, dibuat lagi bintik, dihapus, demikian terus. Ya, kalau itu terus-menerus berlangsung, apa yang terjadi pada hati? Ya seperti cermin
yang ditotol bintik hitam dihapus, totol bintik hitam dihapus. Kalau itu terjadi berkali-kali, berulang-ulang, maka apa yang terjadi pada cermin itu? Cermin itu akan buram. Itulah dia kita katakan noda yang ditinggalkan oleh dosa ya, walaupun kita sudah menghapusnya ya, dengan taubat dan berbuat baik. Ya ingat, itu adalah noda yang ditinggalkan oleh dosa dalam hati kita. Walaupun kita sudah bertaubat, maka dari itu ya ada kemungkinan seorang hamba jatuh dalam dosa yang sama untuk yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan untuk yang kesekian kali. Kenapa? Ya karena memang ada buram pada hati. Ya ketika hati itu dibuat ditotol dengan bintik hitam. Ya, tidak dengan mudah dia bisa mengkilap seperti sedia kala. Nah, kalau kita umpamakan hati itu seperti cermin, ya, kalau cermin itu sudah buram, tidak lagi bening, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah cermin itu tidak akan bisa menampilkan bayangan seperti benda aslinya. Silakan coba di rumah, ambil cermin, ya dibuat bintik hitam, hapus, bintik hitam hapus, itu berkali-kali hingga apa yang terjadi? Cermin yang semulanya bening akan menjadi buram, karena sudah berkali-kali itu ya. Nah, bedakan bercermin pada cermin yang mengkilap, yang masih bening, dengan sesudah dia buram. Pasti ada perbedaan. Ya, waktu dia bening, hati itu bening, sebening kaca yang pertama yang belum ternodai, yang belum terkotori, kita dengan mudah bisa melihat apa yang ada di bayangan yang ada di balik cermin itu. Seperti benda aslinya. Jelas, pori-porinya pun nampak kan begitu ya. Kenapa? Cermin ini bening. Ya. Tapi kalau sudah buram, apa yang terjadi? Kadang-kadang kita susah untuk memastikan bayangan yang tampil di cermin itu, ya, karena tidak kelihatannya tidak seperti benda aslinya, karena sudah buram kaca ini, sehingga kadang-kadang kita keliru menilai sesuatu. Kita kira ini bukan jerawat, ternyata jerawat, ya. Nah, kenapa? Karena cerminnya buram, ya, ya seperti kata pepatah, ya, ya apa namanya. Muka paras buruk, kok cermin dibelah begitu ya. Nah, parasnya yang buruk, tapi cermin yang dia salahkan ya. Nah demikian. Nah, jadi seperti itu ya, kita katakan hati yang sudah buram tadi ya karena dosa. Maka sebagian orang mungkin punya kita katakan suatu prinsip ya, dalam hidupnya. Ya. Ini sebenarnya prinsip yang salah. Seharusnya tidak seperti ini ya. Apa itu prinsipnya? Saya buat dosa, yang penting nanti saya taubat. Dan dia benar-benar taubat. Saya buat dosa lagi, nanti setelah itu taubat. Buat dosa taubat, buat dosa taubat. Kadang-kadang dosa yang sama ya. Kalau dosa yang lain mungkin lah karena dia nggak tahu atau belum tahu ya. Tapi ini dosa yang sama berkali-kali. Terus-menerus dia ulang-ulang. Terus-menerus dia ulang-ulang. Mungkin ini dosa tergolong dosa kecil mungkin ya. Tapi jangan sepelekan dosa kecil. Walaupun bintik kecil, tapi kalau banyak dan terus ada dan dihapus, ada dan dihapus, dan kemudian kita buat lagi, itu akan membuat cermin itu menjadi buram. Ya, nah demikian. Sehingga ya, kalau hati itu buram, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu itu seperti aslinya. Dia akan terkecoh. Ya, dia akan terkecoh, dia akan tertipu. Nah, karena hati itu sudah buram, itulah buram dosa. Maka hati-hati ya, jangan mudah untuk jatuh dalam perbuatan dosa. Dengan ya asumsi nanti saya bisa bertaubat setelah itu. Ya memang ya taubat itu menghapus dosa, betul. Karena Nabi mengatakan at-taubatu tajubbu ma qablahu. Ya ma qablaha. Ya taubat itu dapat menghapus apa-apa yang ada sebelumnya. Itu di buku catatan amal kita. Ya, memang dihapus. Kalau taubatnya benar lah ya. Ya anggaplah taubat ini benar itu. Tapi itu juga akan menyisakan buram pada hati. Ya jangan lupa ya, walaupun sudah dihapus di catatan amal kita, di buku catatan amal kita, tapi ya noda dosa itu ya kita katakan buramnya masih tersisa.
itu yang membayangi kita sepanjang hidup, kan begitu. Nah, orang itu kan dibayang-bayangi oleh dosa yang telah dilakukannya walaupun dia sudah bertaubat. Maka ada seorang ulama salaf yang dia mengatakan, ya, aku menyadari musibah yang menimpaku ini akibat dosa yang aku lakukan puluhan tahun yang lalu yang dia sudah bertaubat darinya. Ya, nah demikian. Maka ada pengaruh itu terhadap hati manusia ada, dan setan akan membuka kembali memori itu. Khususnya pada saat orang itu menghadapi kematian. Ya, maka setan akan mengganggunya dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ya, akan mengganggu orang itu dengan dosa-dosa yang dulu pernah dia lakukan, yang masih tersimpan dalam memori hatinya. Itulah buram dosa. Ya, nah maka yang paling selamat adalah kita tidak jatuh dalam dosa, tidak mudah jatuh dalam dosa. Walaupun ya kita nggak mungkin nggak jatuh dalam dosa. Nah, demikian para pemirsa, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Baik, ya nanti akan kita lanjutkan pembahasan tentang talbis dan ghurur ini ya di kesempatan berikutnya insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.